Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar min al-Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Mengapa tidak fair ketika ini dibandingkan kepada Kiai Faqih Muqaddam? Karena mengambil sosok Kiai Faqih Muqaddam dalam konteks perbandingan ini, itu dalam posisi yang tidak bisa diukur. Posisi Kiai Faqih Muqaddam ini nggak bisa diukur. Diposisikan di alam barzah. Siapa yang bisa mengukur alam barzah? Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Seperti Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, demikian juga Sayyidul Faqihil Muqaddam. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Muqaddam di dunia. Faqih Muqaddam ashhar min al-Jailani fil barzah. Tapi Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Kalau ada orang ingin mengkritisi dengan cara kasar maupun lembut ulama-ulama kita ini, wajar kita membela. Wajar kita membela. Termasuk dalam konteks tarekah. Kita mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan Al-Husaini. Kita mencintai. Sehingga wajar kalau ada secara publik mengkritisi Syekh Abdul Qadir Jilani, baik secara kasar maupun secara lembut, kita menjawab. Wajar. Saya dalam kesempatan ini wajar kalau saya membela ulama saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Termasuk, saya nggak perlu nyebut nama, mudah dilacak di sosial media, dan nanti suaranya akan saya perdengarkan ke publik, membandingkan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan tokoh mereka yang mereka anggap fenomenal, yaitu dengan Kiai Faqih Muqaddam. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih rendah pangkatnya dibandingkan dengan Kiai Faqih Muqaddam. Dan cara membandingkannya juga tidak fair. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani dikatakan mulia di dunia, itu bisa kita ukur. Orang akan menerima kategori beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang sultanul auliya, sebagai seorang amilin, sebagai seorang salik, sebagai seorang darwis, sebagai guru dalam tarekat, memegang kendali spiritualitas min abna'il qadiriyah, para pengikut generasi tarekat qadiriyah. Seorang ulama punya karya, punya jejak rekam terukur, membebaskan dan mencerahkan zamannya, bahkan mengawal pembebasan pencerahan para ulama-ulama di Nusantara, dimulai dari Wali Sembilan, para zuriyahnya, dan para ulama amilin, musannifin di Nusantara ini, semuanya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan Al-Husaini dan mengambil banyak manfaat, banyak pencerahan, meskipun beliau sudah wafat, menginspirasi dari beberapa sisi, baik sisi spiritualitas, sisi sastra beliau, sisi pembebasan, pencerahan,
keterlibatan Syekh Abdul Qadir Jilani mengawal umat Islam di zamannya. Sampai sekarang terukur keberlangsungan perjuangan beliau. Ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani secara teoritis, konseptual, terasa secara faktual hingga sekarang ini. Konsep-konsep ajaran rasional Syekh Abdul Qadir Jilani bisa dipahami, bisa dijelaskan, terukur. Pengalaman-pengalaman spiritualitas Syekh Abdul Qadir Jilani bisa dijelaskan dalam tarekat Qadiriyah, terukur. Lah, mengapa tidak fair ketika ini dibandingkan kepada Kiai Fakih Muqaddam? Karena mengambil sosok Kiai Fakih Muqaddam dalam konteks perbandingan ini, itu dalam posisi yang tidak bisa diukur. Posisi Kiai Fakih Muqaddam ini tidak bisa diukur. Diposisikan di alam barzah. Siapa yang bisa mengukur alam barzah? Apakah bil khusus untuk para habaib ini bisa mengukur alam barzah? Siapa yang bisa mengukur alam barzah? Siapa yang bisa mengukur alam barzah? Dan bagaimana ukuran alam barzah yang tidak bisa terukur oleh manusia di bumi, di dunia ini, dijadikan sebagai sebuah pedoman, hujjah, untuk memposisikan seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jilani itu di bawah pangkatnya dibandingkan dengan Kiai Fakih Muqaddam. Semua orang tahu dunia ini sangat singkat. Orang yang kategori mulia di dunia itu tidak seberapa ukurannya dibanding mereka yang mulia di alam barzah atau mulia besok di alam akhirat besok. Nah, jadi seolah-olah kemuliaan di dunia ini hantaman lembut. Habib-habib yang nggak bertanggung jawab ini memposisikan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani hanya di dunia, di alam barzah nggak seberapa dibandingkan dengan Kiai Fakih Muqaddam. Ini kan merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oke, mari kita dengarkan bersama biar tidak hanya sekedar bagaimana saya membangun sebuah argumentasi menjaga kemuliaan salafus sholihin, kemuliaan madzhabul arba'ah, menjaga kemuliaan ulama bidang tasawuf, menjaga kemuliaan ulama di bidang kalam, menjaga kemuliaan seorang salik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Ini kita. Jadi ini bukan karena kebencian. Saya hanya ingin menjaga. Saya ingin mempertahankan apa yang telah saya cintai, yang diusik oleh orang-orang yang mencoba merendahkan apa yang sudah menjadi pilihan saya, yaitu pilihan yang membuat ketertambatan hati saya untuk bertawasul. Dan dalam posisi ketertambatan sosok yang membuat tertambatnya hati saya ini sedang direndahkan. Yang memulai merendahkan siapa? Karena itu posisi saya adalah posisi bertahan, menjaga ketertambatan hati kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oke, kita dengarkan. Mana lebih afdal, Fakih Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Seperti ditanyakan oleh penanya. Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih di dunia. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Fakih Muqaddam di dunia. Fakih Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Fakih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Sadah Halawiyin yang kita kenal para habaib, inilah beliau, biografinya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Kata Imam Haddad, katakan syuyukh, guru dari seluruh guru yang ada, wali dari segala wali yang ada. Sampai Sayyidina Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat dari makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih. Sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Ana fil awliya dan Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fikih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i. Seperti derajatnya Imam Malik bin Anas. Astaghfirullahaladzim. Ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad Nabi Alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Munkar Nakir. Disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mengapa kaum Ba'alwi di era pasca kolonial, tentu di era kolonial mereka sangat nampak berpihak pada kolonialisme, tapi pasca kolonial mereka sedang baik-baiknya karena memperbaiki hubungan relasi dengan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Tapi di 10-15 tahun terakhir para habaib betul-betul tidak diperlakukan seperti sebelumnya, seperti era-era masa-masa adaptasi. Sekarang ini kok diperlakukan bahkan menjadi tertawaan di sosial media, di masyarakat. Beberapa kegiatan mengundang vokalis dari klan Ba'alwi diasumsikan seperti mengundang konser. Image-nya itu kok sudah image konser. Mengapa seperti sekarang ini? Mengapa kok seperti sekarang ini klan Ba'alwi itu jadi candaan di sosial media, di beberapa komedian dan lain sebagainya? Jawaban saya, mereka kualat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Kualat. Mengapa? Banyak para da'i-da'i dari klan Ba'alwi berani terang-terangan merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Seolah-olah kemuliaannya itu hanya di dunia. Di alam barzah itu nggak ada apa-apanya dengan Kiai Fakih Muqaddam. Ini sangat merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani, kualat. Dan ini sebagai bentuk min karomati Syekh Abdul Qadir Jilani. Karomah Syekh Abdul Qadir Jilani, kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani tidak hanya berlangsung di zamannya, tapi min karomati Syekh Abdul Qadir Jilani juga masih berlangsung sampai sekarang ini. Karena terang-terangan para da'i-da'i Ba'alwi ini merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani, sekarang mereka merasakan akibatnya. Masyarakat Nusantara ini adalah masyarakat yang mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, berhadrah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga banyak yang tersinggung dari ceramah da'i-da'i klan Ba'alwi yang merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Banyak yang tersinggung, banyak yang tersinggung. Karomah Syekh Abdul Qadir Jilani masih bisa dirasakan hingga sekarang ini. Karena para da'i klan Ba'alwi merendahkan Syekh Abdul Qadir Jilani, sekarang mereka merasakan akibatnya. Termasuk merendahkan Wali Songo. Mereka menuduh Wali Songo tidak punya keturunan, kalaupun ada perempuan. Dan itu sudah lama sebenarnya. Semakin jumawa, semakin arogan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.